Hai Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Chelsea harus mengakui keunggulan Middlesbrough dengan skor 0-1 dalam laga leg pertama semifinal Carabao Cup 2023-2024 yang digelar di Riverside Stadium. Gol kemenangan Middlesbrough dicetak oleh Hayden Hackney di babak pertama. Chelsea memiliki sederet peluang untuk menyamakan skor, tetapi mereka belum dinaungi Dewi Fortuna. Meski demikian, Chelsea tak perlu berkecil hati. Pasalnya, The Blues bakal ganti bertindak sebagai tuan rumah dalam laga leg kedua. Duel di Stamford Bridge ini rencananya akan dihelat 2 pekan mendatang. Timnas Jepang meraih kemenangan telak 6-1 atas Yordania dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Laga Jepang versus Yordania berlangsung di Stadion Al-Ersal, Doha, Qatar. Tim asuhan Hajime Moriyasu pun tanpa ampun menghajar Yordania dalam laga yang berlangsung tertutup ini. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-5 dari Iran dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023 di Al Rayyan Training Site, Qatar. Ini jadi laga uji coba ketiga buat tim Merah Putih setelah 2 kali bersua Libya di Antalya, Turki. Pelatih Sintayong menurunkan line up yang sama seperti saat kalah 1-3 dari Libya dalam laga uji coba kedua. Selanjutnya, tim arahan Sintayong akan meladeni Irak di laga pertama babak penyisihan grup Piala Asia 2023 15 Januari mendatang. Fiorentina lolos ke semifinal Coppa Italia 2023-2024. Mereka menyingkirkan Bologna lewat adu penalti dengan skor 5-4. Kedua tim bermain 0-0 hingga babak perpanjangan waktu dalam pertandingan di Stadio Artemio Franchi. Satu-satunya pemain Bologna yang gagal mencetak gol dari titik penalti adalah Stefan Posch. Di babak semifinal Coppa Italia, mereka akan menghadapi Milan atau Atalanta. Legenda Arsenal dan Prancis Thierry Henry berbicara tentang perjuangannya melawan depresi sepanjang karir sepak bola dan sepanjang hidupnya. Pria berusia 46 tahun ini menjadi tamu dalam podcast The Diary of a CEO dan menjelaskan penyebab depresinya. COVID membuat saya berhenti berjalan, saya tidak bisa. Kemudian Anda mulai menyadari, saya berada dalam isolasi di Montreal dan tidak bisa bertemu anak-anak saya selama 1 tahun. Mantan striker Arsenal ini juga mengatakan bahwa ayahnya yang sangat menuntut meninggalkan bekas luka mental pada dirinya yang masih ia rasakan hingga saat ini. Timo Werner resmi kembali ke Premier League. Ex-bintang Chelsea itu resmi bergabung dengan klub London lainnya yaitu Tottenham dengan status pinjaman dari RB Leipzig. Lewat laman resmi mereka, Leipzig mengumumkan bahwa Werner dipinjam dari Leipzig hingga akhir musim 2023-2024 mendatang. Tak cuma itu, Spurs juga menyebut bahwa mereka memiliki opsi untuk menjadikan perekrutan Werner permanen di akhir masa pinjaman nanti. Di Spurs, Werner bakal mengenakan jersey bernomor punggung 16. Dalam kesepakatan peminjaman ini, pihak Tottenham akan menanggung 100% gaji Werner hingga Juni 2024 mendatang. Penyerang asal Brazil Roberto Firmino disebut berpeluang gabung Fulham dan bukannya Liverpool setelah cabut dari Al Ahly. Firmino bisa dibilang telah meraih status legenda di Liverpool. Ia salah satu pemain yang membawa The Reds kembali bangkit dari tidur panjangnya di Liga Inggris dan di Liga Champions. Dilansir oleh Talksport, Al Ahly sudah menawarkan Firmino ke Fulham. Kebetulan klub yang bermarkas di Craven Cottage itu memang butuh penyerang baru. Joao Felix awalnya sempat mencuri hati Barcelona, tapi perlahan malah meredup. Kini malah muncul rumor kalau Barca enggan mempermanenkannya. Barcelona meminjam Joao Felix dari Atletico Madrid di musim panas kemarin. Joao Felix cukup oke tampil di Liga Champions dengan mencetak 3 gol dari 5 laga. Sayangnya di Liga Spanyol, sang penyerang sayap asal Portugal itu baru mencetak 3 gol dari 16 laga. Terlebih, pemain berusia 24 tahun itu diketahui dipatok dengan harga tinggi oleh Atletico yakni sebesar 80 juta euro. Pemuncak klasemen sementara Premier League Liverpool dihantam masalah baru. Bek kanan andalan mereka,
Trent Alexander-Arnold dipastikan absen selama beberapa pekan akibat cedera. Alexander-Arnold mengalami masalah pada lututnya ketika bermain dalam laga FA Cup melawan tuan rumah Arsenal. Meski tak menyebut secara rinci, akan tetapi media-media Inggris memperkirakan bahwa Alexander-Arnold bakal harus menepi dari lapangan selama kurang lebih 3 pekan. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Moise Kean. Sang striker dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Juventus. Sang striker menargetkan bermain di Euro 2024 bersama timnas Italia. Namun jika ia tidak dimainkan di Juventus, maka kans itu akan terbuang. Menurut laporan, sang agen sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub Serie A terkait transfer Kean. Ada Bologna, Monza, dan Fiorentina yang berminat pada sang striker. Legenda besar Liverpool Steven Gerrard sejatinya tengah dalam masalah di Al-Ettifaq menyusul rentetan hasil negatif yang dipetiknya belakangan ini. Mantan manajer Aston Villa dan Rangers itu bisa dikatakan gagal memberi kesan positif sejak berkarir di Pro Saudi League. Menurut The Guardian, Al-Ettifaq berada dalam posisi yang amat sangat sulit. Di satu sisi, bila mereka memecat Gerrard, mereka akan kehilangan nama besar dan reputasi seorang Steve G. Namun, bila terus dipertahankan, kondisi tim tambah berantakan. Al-Ettifaq polesan Gerrard hanya meraup 1 kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir setelah sempat impresif dengan memenangkan 5 dari 7 laga pertama musim ini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu juga Cristiano Ronaldo Junior yang ternyata punya tendangan bebas apik seperti ayahnya Cristiano Ronaldo. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Ronaldo Junior sedang berlatih. Tampak putra sulung Ronaldo itu akan melakukan sebuah tendangan bebas. Bolanya mengarah ke arah gawang dengan melengkung indah melewati soccer wall. Mantan pemain bertahan Barcelona dan Spanyol, Gerard Piqué, mengumumkan kembalinya ia ke dunia sepak bola profesional. Bukan sebagai pemain, Piqué akan memulai kiprahnya di dunia manajerial. Mantan kapten Barcelona ini tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang langkah karir selanjutnya, namun berjanji akan memberikan lebih banyak detail pada akhir pekan ini. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!